Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya dan semoga teman-teman yang menyaksikan video-video saya selalu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Dan mudah-mudahan kita semua bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan yang sangat besar sehingga kita bisa bersama-sama masuk surga insyaallah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin bikin video terkait dengan Islam pasti ya. Karena memang video-video saya itu banyak sekali yang membicarakan tentang keislaman ya. Terutama juga ini mungkin menjadi sebuah pelajaran buat saya ya. Karena biar bagaimanapun saya masih dalam tahap belajar teman-teman sekalian. Dan akan terus belajar sampai kapanpun, karena guru saya pernah bilang bahwa ilmu itu nggak ada batasnya ya, seperti lautan gitu ya. Jadi pada pagi hari ini di tempat saya teman-teman sekalian, saya ingin cerita ya. Kan saya juga kemarin-kemarin tuh banyak menyaksikan video-video tentang debat-debat Islam dan Kristen gitu ya. Cuman dari semua perdebatan itu juga saya juga sangat naas ya ketika ketika kita misalnya mendebat seseorang gitu ya, mendebat umat agama lain gitu, taruhlah umat Kristen gitu ya. Tetapi ketika mereka mendebat kita tuh kadang-kadang banyak sekali fitnah-fitnah gitu ya. Itulah mengapa saya pribadi itu sangat menghindari yang namanya debat-debat begitu. Karena kalau kita ngedebat mereka itu dengan kebenaran gitu loh, dengan data, dengan ya dia dengan segala apapun fakta yang terjadi lah seperti itu ya. Tapi kalau mereka mendebat kita itu kadang-kadang fitnahnya luar biasa gitu loh. Makanya saya pribadi menghindari hal itu ya gitu ya. Supaya saya nggak sakit hati. Sakit hatinya karena apa? Sakit hatinya karena Islamnya itu difitnah gitu. Bukan kalau saya yang dihina sih nggak masalah, insya Allah saya nggak akan marah sih insya Allah. Cuman kalau seandainya kan Islamnya Rasul kita difitnah sedemikian rupa, ya itu kadang-kadang membuat kita sakit kan gitu ya. Dan pasti sakit hati kan gitu ya. Nah, maka saya menghindari itu. Nah, cuman dari beberapa perdebatan saya juga mendengar ya bahwasanya banyak juga yang salah paham tentang Islam gitu ya. Mereka mengatakan bahwasanya Islam itu bukan agama yang sempurna dan sebagainya macamnya. Islam hanya agama meniru daripada agama Kristen gitu ya dan sebagainya macamnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan teman-teman sekalian. Jadi bukti Islam adalah agama yang sempurna teman-teman sekalian. Ini secara rasional aja, nggak saya jelaskan secara data yang terlalu banyak ya. Jadi Islam itu ya agama yang sangat sempurna, dikatakan agama yang sangat sangat sempurna karena Islam itu agama yang sangat rasional. Dari cara kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga itu menggunakan metode rasional kan gitu ya. Nggak mungkin Tuhan nggak ada kan gitu ya. Ya pasti ada. Dan Tuhan yang paling Tuhan yang layak benar-benar kita sembah ya Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Dengan berbagai riset rasional kita gitu ya. Contohnya gimana sih kalau contohnya gimana? Ya kayak seperti Nabi Ibrahim gitu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa matahari adalah Tuhan dan bintang adalah Tuhan. Dan terus Nabi Ibrahim mengatakan bahwa itu nggak masuk akal kan gitu. Karena masa Tuhan menghilang gitu. Dan sebagainya. Itu pendekatan metode rasional kan seperti itu. Nah, dari cara bertuhan kita tuh menggunakan metode rasional gitu, metode berpikir kan gitu ya, membuktikan bahwasannya Tuhan itu ada dan yang paling dan yang layak benar-benar disembah adalah Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, ini yang dan kalau kita ngomongin agama lain ya misalnya, itu sama sekali mereka itu jauh daripada pendekatan rasional untuk bertuhannya gitu loh. Misalnya Tuhan menjadi manusia kan gitu ya. Ini kita bicara soal rasional aja ya. Itu kan nggak masuk akal kan gitu ya.
Lah kalau Tuhan menjadi manusia terus diutus di sebuah wilayah di situ saja, lu terus wilayah yang lain gimana? Kan gitu. Kan gitu kan ya. Itu logis, itu bukan logika sih, maksudnya itu ya itu rasional aja gitu loh. Kan Tuhan Tuhan kan harusnya ngurusin dunia kan, harusnya ngurusin seluruh umat manusia kan gitu. Tapi ketika dia menjadi manusia terus dia diutus di suatu daerah misalnya, lalu yang lain gimana kan gitu, itu bukan Tuhan gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau dalam Islam yang diutus tuh diutusan gitu, sehingga menjadi contoh buat seluruh dunia kan gitu. Itu yang pendekatan rasional saya bilang kan gitu ya. Itu dari cara bertuhannya kan gitu ya. Hampir di setiap agama manapun ya, nggak terkecuali ya, itu mereka jarang sekali pendekatan dengan metode rasional gitu, atau ya tadi yang masuk akal itu ya. Dan yang kedua teman-teman sekalian, ini yang mungkin sangat jauh berbeda banget sama agama lain juga. Di dalam agama Islam itu selain kita itu diatur untuk hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi pun agama itu harus menjadi jalan hidup gitu loh. Nah, jalan kehidupan. Contohnya gimana? Agama Islam ya, khususnya Islam makanya dikatakan sempurna, itu mengatur seluruh aspek apapun, kan gitu ya. Dari aspek kita sebagai individual gitu ya, apa misalnya dari pagi kita bangun sampai kita nanti malam tidur lagi, itu semua dalam 24 jam itu diatur, dan setiap harinya seperti itu, ada aturannya kan gitu ya. Dan itulah yang mengapa mengapa bahwasanya Islam itu dikatakan dengan sempurna. Nah, nggak cuma hanya itu teman-teman sekalian, mungkin kalau itu mungkin bisa jadi agama lain pun bisa misalnya mengatur kan gitu, oke. Tapi Islam juga mengatur antara hubungan kita dengan masyarakat misalnya. Bagaimana kita bermasyarakat atau berkelompok dan sebagainya macamnya. Itu Islam juga mengatur di sana. Bahwa Allah tuh juga dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berjamaah kan gitu ya. Bahkan ada dalam Al-Qur'an Allah bilang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu. Kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia kan gitu ya. Apa yang dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan gitu ya. Itu secara katakanlah berjamaah kan gitu ya. Itu Islam juga mengatur di sana. Dan yang paling sempurna adalah Islam juga mengatur bagaimana caranya untuk menerapkan sistem-sistem dalam kehidupan, misalnya sistem kehidupan dalam pendidikan misalnya, sistem misalnya ekonomi kan gitu ya, dalam menerapkan ekonomi, dan itu bisa dipraktekkan dalam kebernegaraan kan gitu ya, di suatu negara, dan Islam mengatur itu. Dan inilah yang nggak ada pada agama lain kan gitu ya, tanpa kecuali Islam kan gitu ya. Islam mengatur bagaimana caranya untuk menerapkan ekonomi gitu misalnya Rasulullah, dan itu pun sudah dicontohkan gitu loh, dan hampir berhasil semua gitu ya. Dan sejarah membuktikan itu berhasil gitu, bagaimana Islam ketika menerapkan ekonomi tanpa ribawi kan seperti itu. Juga Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam juga mengatur itu, baik dalam segi individual maupun segi negara pun Islam mengatur itu. Bagaimana caranya menghindari zina dan sebagainya macamnya, Islam mengatur itu. Ada hukum-hukumannya, kan gitu ya. Dan juga Islam juga mengatur bagaimana misalnya mendidik masyarakat gitu. Islam juga mengatur itu. supaya supaya anak-anak generasi kita tuh ya nggak terjerumus terhadap hal-hal yang negatif kan gitu ya. Itu Islam mengatur itu. Dan sekarang mungkin belum kan gitu ya. Tapi Islam ada aturan itu. Dan itu pun sesuai dengan sejarah teman-teman. Saya bisa katakan kenapa? Karena di era-era ketika kejayaan Islam, atau orang sebut dengan Golden Age ya, masa kemasan Islam itu semua banyak sekali. Dan ini bukan rahasia umum, ini sejarah itu, bahwasanya Islam tuh pernah berjaya gitu loh. Dari ketika Rasulullah SAW menegakkan negara di Madinah atau daulah Islamiyah, sampai dengan 1924 ketika Utsmaniyah runtuh kan gitu ya, Khilafah Utsmaniyah runtuh, dan itu semua aturannya Islam ya. Ini yang membedakan daripada agama lain ya. Bukti-bukti mungkin kemudian ilmuwan-ilmuwan Islam tuh juga banyak di situ ketika masa kemasan Islam ya. Misalnya kita bisa lihat ada beberapa tokoh-tokoh sejarah ya. Ada misal Al-Kindi gitu ya. Dia juga banyak menulis karya tentang
logika, psikolog dan farmakologi, matematika dan astrologi, optik dia kan ya. Nah, maka banyak sekali ada Al-Farabi gitu ya yang di mana disebut dengan Ibnu Sina, itu kan dari umat Islam kan gitu ya. Banyak sekali. Bahkan teman-teman sekalian, ada yang membuat prototipe pesawat itu adalah umat Islam, orang Islam kan gitu. Dan itu di era di mana kejayaan Islam kan gitu ya. Banyak sekali ini sejarah empiris kan gitu ya. Ini nggak bisa dibohongin gitu. Dan semacamnya. Namanya adalah Abbas bin Firnas. Dia tuh membuat sebuah konsep bagaimana benda itu bisa terbang. Nah, disitulah kemudian ilmuwan Barat melihat dan meniru kan gitu, mengembangkan daripada karya tadi atau ilustrasi tadi yang disejarahkan oleh, yang dicontohkan oleh siapa, ya tadi yang sebutkan gitu ya, Abbas bin Firnas. Nah, semua banyak teman-teman sekalian, banyak sekali. Dan maka itulah yang kemudian dikatakan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Nah, sekarang gini, mana teman-teman sekalian yang mungkin non muslim ya, kan sekarang kan banyak nih yang non muslim hadir di channel saya gitu ya, yang nantang-nantang dan sebagainya macamnya. Coba sebutkan di mana ada yang tidak diatur sama Islam, semuanya diatur. Kalau bagi Islam semuanya diatur. Nah, sekarang coba saya sebutkan, saya coba satu saja sebutkan apa yang tidak diatur dengan Islam, apa yang tidak diatur dengan Islam, semuanya diatur. Kalau ada yang nggak diatur sama Islam, coba tulis di kolom komentar gitu. Pasti semuanya diatur kan gitu ya. Nah, inilah kemudian yang buat saya itu ya, yang membedakan antara Islam dengan agama lain gitu loh. Dan ini mungkin masih banyak ya teman-teman sekalian, nggak hanya yang tadi saya sebutkan, itu banyak banget. Bahwasanya testimoni dari beberapa wilayah pun begitu. Misalnya Irlandia waktu itu ketika masa kemasan Islam, Irlandia pengen menyumbang gitu ya terhadap khalifah pada saat itu, maka itu ditolak gitu karena kita sudah banyak gitu ya. Jangan sampai kita menyusahkan wilayah lain untuk mengembangkan Islam ini kan gitu. Luar biasa, banyak banget. Dan mungkin ini belum kita belum banyak yang tahu juga ya, bahwasanya kita itu nggak seperti agama lain gitu. Kita tuh beda. Kita tuh nggak hanya nggak hanya untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kehidupan pun begitu. Kehidupan pun juga diatur sama Islam gitu. Kadang-kadang ada orang yang mau berpendapat bahwa Islam itu hanya mengatur diri dia dengan Allah aja gitu loh. Spiritual, kerohanian dan sebagainya macamnya. Tapi dia lupa bahwasanya Islam itu nggak hanya demikian, tapi Islam itu sempurna dan sangat sempurna. Makanya dalam Al-Qur'an Allah bilang kan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan gitu ya. Dan sebagainya macam. Dan mungkin tadi yang saya sebutkan ya, mungkin kalau seandainya ada sesuatu yang tidak diatur sama Islam, silakan tulis di kolom komentar gitu. Itu sih mungkin challenge buat saya, buat Anda yang belum beriman kan gitu ya. Dan ini yang membedakan Islam dengan agama manapun kan gitu ya. Mungkin itu dari video pagi hari ini, mudah-mudahan tentu ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa membawa Islam ini sampai akhir hayat kita gitu ya. Dan mudah-mudahan apa semua yang termaktub dalam Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa kita terapkan dari segi individual atau kelompok dan juga masyarakat dan juga negara, insya Allah gitu ya. Dan itu udah harus pasti karena itu adalah sebuah kewajiban kan gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, dan saya undur diri, dan mudah-mudahan selalu teman-teman semua yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat dan dan mudah-mudahan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.